Uang yang kamu pakai sekarang bakal bisa berubah jadi seperti ini. Rupiah digital yang mau dikeluarin Bank Indonesia itu bakal jadi game changer buat ekonomi digital kita. Atau cuma jadi tren doang nih. Latar belakang terciptanya rupiah digital mencakup dorongan untuk modernisasi sistem keuangan, meningkatkan keamanan transaksi keuangan, dan juga memperluas inklusi keuangan pada masyarakat yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh perbankan tradisional. Rupiah digital memiliki potensi untuk memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan juga mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Mari kita telusuri bagaimana rupiah digital bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional dan juga hubungannya dengan inflasi serta investasi. Kita mulai dari ngobrolin perbedaan rupiah digital dulu nih, sama rupiah yang ada di rekening. Bayangin rupiah digital itu seperti koin atau mata uang kertas yang bisa kamu lihat, tapi kamu nggak bisa memegangnya karena dia itu di dalam komputer. Sementara itu uang yang ada di dalam bank yang kamu bisa lihat di buku tabungan atau aplikasi itu sebenarnya uang yang udah ada di tempat lain, tapi bank itu nunjukin jumlahnya di layar komputer atau HP kamu. Rupiah digital ini tuh dibuat oleh orang-orang yang mengatur uang di Indonesia, dan juga mereka merencanakan cara khusus yang namanya blockchain untuk menjaga supaya uang ini aman dan gak ada yang bisa nakal-nakal nih sama uang itu. Dengan rupiah digital, aku lihat nih kayaknya ada potensi besar nih buat ngubah cara aku bertransaksi sehari-hari. Ini tuh bakal memudahkan aku dalam berbagai pembayaran, dari belanja online sampai bayar tagihan. Nah, aku juga bisa lihat gimana rupiah digital ini bisa mengurangi biaya transaksi dan juga mempercepat proses pembayaran, yang tentunya bisa berdampak positif terhadap efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Dari sisi investasi, rupiah digital ini membuka peluang baru di pasar keuangan, di mana aku bisa eksplorasi juga nih untuk berbagai instrumen investasi yang berbasis teknologi blockchain. Jadi aku bisa bilang rupiah digital ini tuh bukan cuma soal uang ya guys, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan finansial aku. Mengenai resiko rupiah digital, yang paling aku khawatirin itu tuh soal keamanan dan juga privasi data. Aku tahu kalau misalnya sistem digital itu ada risiko kebocoran nih, atau serangan cyber. Ini tuh bisa jadi masalah serius guys, terutama kalau data keuangan aku bocor. Langkah pertama yang bisa aku ambil secara pribadi adalah memperkuat pengetahuan aku tentang keamanan cyber. Nah, ini tuh termasuk mempelajari cara mengenali dan juga menghindari phishing dan scam. Aku juga bakal rutin memperbarui software keamanan di semua gadget yang aku punya, dan juga menggunakan password yang kuat dan juga unik. Selain itu, kita harus lebih berhati-hati nih guys dalam membuka dan juga merespon email atau pesan yang mengklaim dari bank atau layanan keuangan. Kalau aku sih bakal verifikasi sumbernya dulu nih guys sebelum mengklik link atau memberikan informasi secara pribadi. Aku juga bakal lebih selektif lagi dalam berbagi informasi pribadi dan juga keuangan di internet, terutama di medsos. Harus banget untuk kita mengikuti update terbaru dari Bank Indonesia terkait rupiah digital. Aman gak sih rupiah digital ini dari inflasi? Aku bertanya-tanya. Kamu nanya, Kalau rupiah digital ini bisa kegerus sama inflasi, apa dong bedanya sama uang konvensional? Karena digitalisasi yang canggih itu harusnya diimbangi dengan kestabilan nilai. Bagaimana Bank Indonesia mengelola supply dan juga kebijakan moneternya itu jadi kunci utama di sini. Kalau mereka itu bisa mengelola dengan baik, rupiah digital ini bisa jadi alat untuk bantu kontrol inflasi. Tapi seperti uang fisik nih, rupiah digital juga bisa kena pengaruh dari masalah ekonomi makro. Suksesnya pengelolaan inflasi itu tergantung banget sama strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter. Untuk sekarang sih aku mau setia aja nih sama yang pasti-pasti. Contohnya emas buat aku tuh kayak benteng dari ketidakpastian ekonomi. Kelebihannya tuh banyak banget guys. Pertama, emas itu tahan terhadap inflasi. Emas itu liquid, jadi aset global yang diakui di mana-mana. Dan yang terakhir, emas itu minim resiko. Nah, untuk saat ini aku mempercayai investasi emasku di Fly Wallet. Sama-sama digital, sama-sama mudah, dan sama-sama bisa mengikuti tren seperti rupiah digital. Tapi Fly Wallet lebih aman dan juga tahan terhadap inflasi. Setelah mempelajari rupiah digital, sekarang kita jadi lebih mengerti nih pentingnya inovasi di dunia keuangan. Aku pribadi sih menyadari rupiah digital ini punya potensi besar, tapi juga harus siap dengan tantangan yang diberikan oleh rupiah digital. Aku akan terus mengamati perkembangan rupiah digital sambil mempertahankan portofolio investasi yang juga seimbang. Ini tuh bukan hanya sekedar mengikuti tren guys, tapi juga tentang memahami resiko dan juga potensi dari setiap opsi investasi. Penasaran gak sih gimana caranya bikin investasi kamu makin aman dan menguntungkan? Cek video selanjutnya, diversifikasi portofolio 2024 dan temukan jawabannya.